Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, coba kita bertanya dulu Bang kepada Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika yang saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon, Widodo Muktio. Pak Widodo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Alsir. Ya Pak Widodo, kita sama-sama melihat bahwa pemerintah sudah bergerak banyak sekali untuk mengantisipasi corona. Tapi bicara soal informasi Pak, banyak sekali beredar sekarang di aplikasi pesan singkat, di grup-grup itu berbagai macam hoax tentang corona ini. Bahkan kalau kita melihat ada foto, ada video, mungkin memang benar ada kepanikan soal menimbun beberapa barang, tapi ini kan malah bisa menimbulkan ketakutan atau kepanikan. Kominfo sudah bergerak seperti apa Pak menyikapi serangan corona ini? Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa sampai pagi ini kita ini sudah mencatat ada 143 yang melaksanakan kegiatan medsosnya itu berbentuk hoax gitu ya. Sehingga ini meningkat terus. Ini perlu saya sampaikan, masyarakat harus hati-hati, ekstra hati-hati mensikapi medsos ini. Jangan ini terkait dengan corona maksudnya Pak ya? Ini yang terkait dengan corona. Jadi ini yang 143 terkait dengan corona dan ini meningkat terus. Ini makanya kami sampaikan di tengah kita ada musibah global, kita juga dihadapkan pada adanya segelintir orang yang masih saja membuat berita-berita yang hoax. Ini satu. Kemudian yang kedua yang juga perlu kami sampaikan, kita di Kominfo dan humas-humas dari kementerian lembaga dan juga daerah ini sekarang ini sudah lebih mengaktifkan kembali koordinasi komunikasi informasi, bahkan dikoordinir oleh KSP ya, Kantor Sekretariat Presiden, untuk bisa memblasting lebih banyak lagi informasi-informasi agar supaya masyarakat tidak kesulitan mendapatkan informasi, seperti misalkan bagaimana rumah sakit rujukan yang bisa kita jadikan masyarakat bertanya atau bahkan langsung mendatangi. Kemudian juga kita sedang mengadakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk menjelaskan sejauh mana sebetulnya virus corona ini menjadi satu penyakit dengan perguruan tinggi yang punya fakultas kedokteran, agar supaya nanti opini itu bisa dijelaskan secara saintifik, ilmiah. Dan ini tentu kita juga akan menggalang semua stakeholder masyarakat, tokoh masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya, supaya nanti masyarakat bisa ketok tular ya, bisa menjelaskan kepada komunitasnya, termasuk juga kami sekarang ini sudah mengintensifkan kerjasama dengan Pemda Pemprov. Ya, ini juga penting karena kan yang terjadi di berbagai daerah ini juga perlu dijelaskan di... Pak Widodo, sudah ada hotline tidak Pak yang bisa dihubungi dari manapun untuk melihat update kondisi? Karena kan kalau kita melihat corona ini kan terus berkembang Pak. Di beberapa negara bagaimana kondisinya, ada yang bertambah kasusnya, ada yang bertambah kematiannya, tapi juga banyak yang bertambah yang menjadi sembuh. Ada update tidak Pak? Ada hotline-nya tidak? Jadi begini, kita kan sekarang ini pemerintah sudah dikoordinir oleh Pak Muldoko untuk bisa mengkonsolidasi semua informasi dan komunikasi. Jadi pusat konsolidasinya di KSP, di bawah koordinasi Pak Muldoko, dan kemudian kita semua humas di berbagai kementerian memberikan supporting data, informasi, dan kami di Kominfo juga begini, perlu kami sampaikan juga, kami juga intensif memonitor berita-berita yang bohong, yang hoax itu ya, itu kita monitor, dan Pak Menteri sudah menyurati ke polisi, ke Kabariskim dan Polri untuk bisa menegakkan hal-hal yang berkaitan dengan berita-berita nggak benar ini, supaya masyarakat juga di tengah ada musibah ini tidak makin nggak jelas lagi nanti berita-berita yang bertebaran di berbagai media sosial. Baik, kita terus mendukung Pak apa yang dilakukan oleh pemerintah ini, jangan sampai kemudian ada hoax yang malah mengacaukan masyarakat terkait dengan corona. Pak Widodo Muktio, terima kasih Pak. Iya, sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi. Pagi Pak. Bang Elman, ada yang mengatakan begini Bang, ketika terang itu kurang, maka gelap menjadi lebih kuat. Ketika terlalu banyak informasi yang salah tentang corona, dan tidak cukup banyak informasi yang benar, akhirnya publik bisa meyakini bahwa hoax-hoax terkait dengan corona itu benar.
Kalau kondisinya sekarang bagaimana, Bang? Iya, kalau saya sih melihatnya kan masyarakat ini kan punya banyak maunya kan gitu. Iya, iya. Jadi, Iya. tetapi kita nggak usah menjelaskan maunya apa ya. Tapi intinya mau kita ingat kepada masyarakat, kasus-kasus yang terjadi kayak corona ini kan bukan hanya Indonesia. Hampir seluruh negara sekarang sudah menghadapinya. Iya. Oleh karena itu jauh lebih positif kalau kita bersama-sama bahu-membahu untuk bagaimana mengatasi corona ini. Setidaknya untuk mengatasi diri sendiri. Iya. Jadi masing-masing coba mengatasi diri sendiri dan jangan menggunakan kesempatan untuk menyebar hoax. Untuk apa gitu ya. Kalau bisa ya katakanlah ada anjuran pemerintah jangan mendatangi kerumunan-kerumunan, itu lakukan. Iya. Selalu membersihkan tangan, itu lakukan. Jadi jangan paranoid, jangan menambah beban. Nanti kalau kau kena, gimana gitu kan. Jadi saran kita sih menurut saya ya kita harus tenang, kita bantu kalau bisa membantu orang, tapi paling tidak kita membantu diri kita sendiri. Kalau semua orang membantu diri sendiri, mau berusaha agar tidak terkena corona, menurut saya nih penyakit ini akan segera terhindar dari negeri ini. Masalahnya begini Bang Elman, ada yang mengatakan karena sejauh ini pemberitaan, ini termasuk tugas kita juga mungkin, lebih banyak menceritakan tentang betapa penyakit ini cepat menyebar ke sekian negara, makin banyak negara, dan jumlah kematiannya bertambah dengan pesat. Tetapi ada yang mengatakan kalau itu hanya itu yang disampaikan, maka kemudian kita makin takut. Kita jarang melihat misalnya berapa banyak orang yang sembuh. Apa yang dilakukan kemudian untuk menjadi sembuh. Bagaimana kemudian penemuan obat mungkin terhadap penyakit ini. Itu yang katanya masih belum tersampaikan. Saya setuju. Seperti Vietnam ya. Vietnam itu sangat rajin melaporkan berita-berita perkembangan terbarunya. Dan sehingga memang di Vietnam itu lebih dominan orang merasa lega, ternyata bisa sembuh. Walaupun sudah terkena corona, sembuh juga di situ. Sembuh juga katanya kan. Nah, jadi saya lihat perkembangan di Cina juga sama kan. Masih ada perkembangan penyakit corona ini, tapi pertumbuhannya makin kecil kan. Gitu kan. Makin sedikit bertambah kasus baru. Nah, saya juga menyarankan pemerintah jangan hanya melepas berita tentang virus corona ini terjangkitnya, tapi lebih banyak juga menjelaskan penyembuhannya ini ada di sini katanya. Nah, jadi dan kita minta juga pejabat-pejabat pemerintah, para politisi juga jangan ada yang mengambil kesempatan dalam corona ini. Terkait dengan itu ada tuh Bang, ada seorang tokoh yang di dalam cuitannya sempat mengatakan ada lebih dari 100 orang yang terkena virus corona di Jakarta katanya. Nah ini kemudian membuat orang banyak panik dan tadi saya tanyakan juga kepada Pak Dirjen dan ini kan harusnya diambil tindakan hukum. Bagaimana Bang? Jadi yang tidak punya otoritas tentang penyakit corona ini kita minta jangan ngomong. Diam saja. Diam saja. Nah kalau ada orang-orang seperti yang Bung Leo katakan tadi, pemerintah juga jangan tinggal diam. Jangan ada rasa ketakutan pemerintah, orang ini harus ditindak. Punya otoritas apa dia menyatakan segini, dan dari mana informasi itu dia dapat? Kecuali kita dengar dari Menteri Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Yang memang punya otoritas. Yang punya otoritas, yang paham tentang penyakit ini. Tapi tiba-tiba dia katakanlah tidak ada keahliannya mengenai itu, tiba-tiba dia memposting mengenai perkembangan corona itu untuk apa gitu ya. Terkait dengan kepanikan Bang Elman, kemarin banyak orang yang akhirnya berbelanja. Tadi kita lihat ada gambarnya, yang aneh itu yang dibeli kan awalnya memang hanya masker atau sanitizer untuk mencegah corona. Tapi kalau kita melihat kemarin sudah mulai ada yang membeli mie instan, membeli bahan makanan karena katanya khawatir kalau terisolasi bagaimana katanya. Nah ini kalau kita lihat ada ibu-ibu yang harusnya sih juga bukannya kurang ya terpapar informasi. Menyadarkan masyarakat bagaimana Bang? Ya kita minta juga pemerintah juga harus lebih banyak
menginformasikan tentang stok-stok pangan kita dan ada di mana-mana gitu kan. Jadi tidak perlu khawatir stok pangan ini akan habis, menipis gitu ya. Jadi ini juga harus dijelaskan ya gubernur, ya bupati, wali kota, ya camat, ya lurah dan juga perangkat-perangkat desa yang memang diharapkan untuk menyampaikan hal seperti ini. Terutama misalnya soal stok masker ya. Kalau saya lihat Menteri Kesehatan, kemana-mana dia nggak pakai masker. Jadi Menteri Kesehatan inilah yang, Menteri Kesehatan aja berani tanpa masker. Katanya ada yang mengatakan, Menteri Kesehatan ini berlebihan karena semacam menganggap enteng jadinya karena tidak pakai masker kemana-mana. Ada yang bilang begitu, Bang? Menteri Kesehatan ini juga sama seperti kita juga. Siapa sih yang berani mati? Yang berani hidup ya kita semua kan. Tapi Menteri Kesehatan juga pasti takut mati. Dia juga takut terserang penyakit corona ini. Tapi karena dia yakin dan memang keilmuannya mengatakan seperti itu, yang cukup, memang terpaparnya virus ini kan tidak hanya karena yang kita himbau adalah seluruh orang yang terkena flu atau apa, kita minta menggunakan masker. Oke, terkait dengan kepercayaan, Bang, beberapa teman saya malah masih meragukan, itu benar nggak hanya 2 yang terkena? Jangan-jangan lebih, jangan-jangan karena tidak ada alat rumah sakit rujukannya di mana, punya nggak kemampuan untuk mendeteksi corona atau tidak? Masih banyak yang berpikir seperti itu. Untuk mereka seperti apa, kita akan bahas di bagian berikut. Bagaimana bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, sebelum kita menjawab keraguan orang, kita akan coba mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur. Ada Pak Iwan. Pak Iwan, selamat pagi, Pak. Halo, Pak Iwan. Halo. Pak Iwan di Jember, Jawa Timur, selamat pagi. Kelihatannya masih belum tersambung. Kita coba ke pemirsa berikut. Ada Pak Bambang di Solo, di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi, Pak Bambang. Bagaimana, Pak, pendapat Anda, Pak? Silakan, Pak. Untuk yang pertama kali dinyatakan bahwa di Indonesia ditemukan adanya warga negara Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. Sekalipun berat untuk diterimanya, Mas, akan tetapi kenyataan ini harus dihadapi dan disampaikan apa adanya. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 2 Maret kemarin, Mas, bahwa terdapat 2 WNI di Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Ini tertular dari warga negara Jepang. Kita sebagai masyarakat agar tetap tenang dan tidak perlu panik di dalam menghadapi kenyataan telah masuknya virus corona ke Indonesia. Kita percayakan kepada pemerintah di dalam menangani virus corona tersebut, Mas, baik di dalam pencegahan, perawatan, maupun di dalam meminimalisir jatuhnya korban. Dan kita sebagai masyarakat punya tanggung jawab sendiri-sendiri untuk menjaga pola hidup yang sehat. Baik. Kemudian, Mas, dari berita South China Morning Post bahwa hingga Senin 2 Maret kemarin, korban virus corona di seluruh dunia sebanyak 88.227 ditambah 2 warga negara Indonesia. Sedang korban meninggal dunia ada 3.006 orang. Terima kasih Pak Bambang Sabtono di Surakarta, Jawa Tengah. Di belakang Pak Bambang ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bung Herman, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi. Silakan Pak Nugroho. Terbukti sekarang kita pun tidak kebal terhadap pandemi corona. Seharusnya kita tidak perlu kaget. Karena ini kan seperti angin atau banjir atau hujan yang jatuh. Ya kalau memang itu jatuh di daerah saya memang musim hujan ya kita hadapi, Pak. Ada satu hal yang baik di sini adalah untuk meningkatkan kadar iman kita. Katanya ini bangsa yang religius, Pak. Kalau kita bangsa yang religius, kita ini hadapi 2 hal dan 2 sikap dalam tantangan kehidupan. Ketika otak dan kecerdasan kita masih mampu, kita lakukan sekuat-kuat. Tapi selebihnya itu lillahi ta'ala.
Nah, dalam hal ini yang kita cerdas, yang dikatakan Menteri Kesehatan dan Presiden, ya kita hadapi dengan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, olahraga, menghindari tempat-tempat yang bisa seperti itu. Misalnya, ya kayak lihat tadi itu yang kena kan di tempat dansa kan Pak, tempat jeng-jeng gitu kan Pak. Ya kita hindari dulu lah itu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mulai memborong belanja-belanja itu jangan ya Pak Nugroho ya? Itulah panik. Sehingga akibatnya ini dimanfaatkan oleh orang yang memang cari keuntungan, sehingga masker itu yang cuma 100.000 jadi 1.200.000. Iya. Ini bukan cuma itu Pak, nanti belanjaan ini bakal ditutup loh, semua belanja semua. Akhirnya terjadi resesi ekonomi. Baik. Jadi kita harus tunjukkan bahwa kita ini orang beriman. Disinilah para dai, para pendeta harus menunjukkan keteladanannya dan keimanannya. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi media Indonesia. Selamat pagi Pak Edward, silakan Pak. Sekarang isu corona itu sudah mendunia. Terakhir Indonesia dengan pengumuman resmi dari Presiden bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang sudah terdeteksi bahwa mengidap corona. Sekarang pemerintah sudah melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak harus membuat masyarakat Indonesia menjadi panik. Kenapa? Untuk orang-orang yang kena sudah diisolasi. Langkah-langkah untuk pencegahan seperti sudah sering diumumkan, diberitakan bahwa jangan adakan komunikasi dengan orang yang terdeteksi memiliki itu orang-orang dan jangan berkunjung ke tempat ramai. Kan kita sesalkan satu, kok ada orang yang memanfaatkan isu corona ini untuk membuat kekacauan gitu loh. Bukan kapasitas dia memberitakan, dia beritakan dengan data yang tidak akurat sehingga membuat panik. Itu yang pertama. Yang kedua, dampaknya yaitu ibu-ibu mulai memborong seperti yang Mas Leo bilangkan, memborong yang nggak perlu sebenarnya. Indonesia ini memang sulit untuk tidak masuk corona. Saya yakin bahwa pasti lambat laun akan masuk. Karena kenapa? Seperti yang diberitakan, ada 170 sekian pintu masuk ke Indonesia yang sulit untuk dideteksi. Ini wajar, karena tinggal sekarang masing-masing pribadi jagalah dirinya dan kita bantu pemerintah untuk mengatasi ini dengan apa? Jaga bahwa kesehatan tubuh kita, virus tidak akan masuk selama imunitas kita kebal. Jaga diri kita baik-baik, makanlah nutrisi yang cukup dan jagalah kesehatan, jaga lingkungan keluarga. Kalau ada data, informasikan kepada yang berkompetensi agar hal ini dapat dijaga untuk tidak meluas. Baik, terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Para pemirsa kelihatannya sudah cukup tenang dan cukup waspada dan juga mengatakan hal yang sama bahwa ya pemerintah sebetulnya sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengkontain masalah ini. Tapi kenapa banyak sekali orang yang masih belum percaya Bang tentang kemampuan pemerintah, kemampuan rumah sakit kita, padahal kita ini orang Indonesia juga. Apa jangan-jangan mereka ini bukan orang Indonesia Bang? Bagaimana Bang? Ya tetap saja dia orang Indonesia. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Pak Edward tadi, mungkin di balik itu ada niat buruk kan gitu. Oh, ada agenda lain. Ada agenda lain kita nggak tahu. Tetapi percayalah, orang-orang yang punya agenda buruk pasti akan tersisih. Karena faktanya memang sampai hari ini baru 2. Kan gitu. Dan mudah-mudahan tidak ada tambahan kan gitu. Berhenti di situ. Berhenti di situ. Nah, kalau kita lihat perkembangan di negara lain kan sampai meroket kan gitu. Betul. Nah, oleh karena itu menurut saya sih seperti yang dikatakan oleh Pak Nugroho tadi juga bahwa memang sejak dari awal juga pemerintah sudah menjelaskan. Kita udah siap. Bahkan sudah ada daftar rumah sakit yang siap untuk memberi pelayanan pada mereka yang terpapar virus ini kan gitu. Jadi dari awal udah disiapkan, tahapannya udah disiapkan. Bahkan pemerintah juga udah menjelaskan bagaimana cara mencegah kan begitu kan. Maka itu orang-orang yang sehat sebaiknya tidak usah mencari masker. Tapi biarkanlah masker itu dibeli
mereka-mereka yang mungkin kondisi agak flu atau apa. Dan harapan saya juga masyarakat yang terkena flu, ya jangan juga sembarang batuk. Kalau batuk ya pakai masker kan. Atau karena memang masih ada masyarakat yang belum mendapat informasi yang masif, yang benar ini, sehingga ketika ada hoax menerpa, dengan mudah ditelan, dipercaya begitu saja, Bang? Saya nggak percaya. Kalau orang yang tidak tahu, tidak dapat informasi seperti ini, mereka nggak ribut kok. Itu yang ribut ini orang yang sudah tahu, tapi dia paham bagaimana untuk membelokkannya ke hal yang buruk. Untuk kepentingan dirinya. Untuk kepentingan dirinya. Oleh karena itu, saya sih menganjurkan pada penegak hukum, coba diburu orang-orang seperti ini, segera kalau bisa tangkap aja. Karena negara ini tidak boleh hanya memberi keleluasan kepada orang seperti ini. Jadi kita harus menyelamatkan 260 juta jiwa penduduk. Jadi kalau ada orang yang memang kerjanya untuk buat hoax, berita-berita tidak benar, udah tangkap aja. Harus ditindak ya. Termasuk juga pedagang masker yang apa ini juga udah tangkap. Bubar cabut izin usahanya. Nanti di bagian berikut kita akan bicarakan bagaimana langkah yang bisa kita lakukan, kesumbangan apa untuk negara ini. Tapi kita harus jeda kembali. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, corona ini kan masih terus bergerak, Bang. Kita tidak tahu bagaimana ujungnya, tapi beberapa ahli mengatakan mungkin di musim panas nanti akan sudah mulai berakhir wabah ini karena virusnya dipercaya tidak tahan dengan suhu panas. Tapi pertanyaannya begini, Bang, sampai ke ujung itu, apa yang kita masing-masing warga negara Indonesia ini bisa lakukan untuk membuat bukannya kita meremehkan situasi, tapi juga kita jangan menyumbangkan kepanikan? Pertama saya pikir yang yang paling utama, ikuti petunjuk pencegahan. Jadi cuci tangan, jangan pergi ke tempat kerumunan, ya kalau bisa, ya kalau salaman juga, habis itu jangan lupa bersihkan tangan dan sebagainya. Jadi jangan hanya sekedar melihat, tahu, tapi tidak dilakukan, begitu ya? Lakukan aja itu. Kalau kita melakukan petunjuk-petunjuk itu aja, mudah-mudahan corona ini tidak akan mendera negeri ini. Nah, artinya atasi dulu dirimu. Kalau semua warga negara mengatasi dirinya dan jangan mengurusi orang lain, itu aja. Urus diri sendiri, cegah supaya tidak terkena virus corona. Menurut saya corona ini akan padam sendiri di Indonesia ini. Tapi kalau muncul orang-orang seperti yang Bung Leo katakan tadi, memposting ini tanpa otoritas, dia mengumumkan ada di sana, ada di sana. Besok lusa dia umumkan lagi di Medan ada segini katanya nanti. Nah, berikutnya kita harapkan juga jangan ada orang yang mencuri panggung. Nah, ini penting ini. Ada ya? Ya kita ingatkan. Kita ingatkan. Saya nggak tahu ada atau tidak ada. Jangan ada yang apakah dia pejabat atau apa curi panggung. Memanfaatkan corona ini perhatian orang. Wah ini apalagi kalau ada orang yang memanfaatkan juga untuk kepentingan yang lain, kita nggak tahu kan. Hero nih begitu ya. Jangan. Jadi udahlah, masing-masing apakah dia pejabat, apakah tokoh masyarakat, kalau dia menjelaskan niatnya adalah bagaimana supaya masyarakat tidak tertular gitu. Bagaimana niatnya untuk bagaimana meringankan beban ini tidak hanya beban negara, beban kita bersama. Gitu. Kalau untuk orang-orang yang dalam tanda petik langsung memanfaatkan kepentingan keadaan ini untuk keuntungan komersial, Bang. Misalnya tadi yang Abang katakan penjual masker yang mungkin harganya satu masker mungkin tadinya paling Rp20.000, Rp30.000, sekarang bisa harganya sampai Rp100.000, Rp200.000. Kan kayaknya susah untuk mengharapkan mereka punya perasaan begitu. Apakah pemerintah tidak bisa menindak orang-orang seperti ini, Bang? Cabut aja izin usahanya. Selesai kan? Bisa begitu ya? Ya menurut saya pemerintah punya otoritas, punya kewenangan, bahkan wajib untuk melindungi rakyat kan gitu. Jadi ketika rakyat sedang didera oleh penderitaan seperti ini, ada orang yang menangguk di air keruh, tidak punya hati, ya orang ini memang sampah. Menurut saya orang ini layak untuk dihukum gitu loh. Karena itu juga
secara langsung menambah kepanikan orang. Wah, ini masker sudah habis, Orang harganya sudah sampai menderita. sejuta-juta. Orang udah panik, makin panik. Jadi sekali lagi saya mengharapkan petugas penegak hukum ya, jangan juga terlalu lembek. Terutama coba dari cyber itu, coba telusuri orang-orang yang memposting berita-berita bohong. Ini orang ini udah tangkap aja dulu. Karena mereka pasti memanfaatkan kondisi ini. Ya kita juga nggak tahu untuk apa dia menyebar berita bohong kan. Pedagang-pedagang yang menimbun masker, itu juga tangkap. Kalau ada pabrik yang sengaja menggudangkan apa itu, ya cabut izinnya. Gitu. Itu. Jadi sekali lagi, ya pemerintah nggak boleh juga tinggal diam gitu. Gitu. Dan kita juga jangan ikut menambah kepanikan itu. Ya, dan harapan saya juga pemerintah terutama yang punya otoritas kesehatan termasuk puskesmas yang ada di lini terdepan coba agak lebih bersiap ya. Lebih siaga. Kalau ada yang flu, betul-betul diperiksa sampai detail gitu. Baik. Semoga kita semua bisa tetap rasional menyikapi corona ini. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di sini. Selamat pagi. Pemirsa, inilah saatnya kita bersatu padu, bukannya malah saling menyalahkan atau memperumit keadaan dengan menyebarkan berita-berita sesat untuk mengalahkan musuh yang sangat berbahaya yang bernama virus corona. Kita harus bersama-sama agar kita bisa tetap rasional menyikapi corona ini. Saya Leonard Samosir, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat pagi.